Perkenalkan, nama saya Bunga Angelia. Saya dari SMA Mataram Tempur Sari Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan menampilkan monolog saya yang berjudul Fingers. Jangan lupa dukung aku terus ya. See you. Namaku Bunga. Umurku 16 tahun. Di sekolah kami tidak mengenal istilah papan tulis dan buku cetak. Guru kami namanya Miss Helen. Ia hanya sebuah hologram yang muncul di depan kami. Suaranya jernih tanpa cacat. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, dan selalu bisa menjawab semua pertanyaan kami dengan akurasi 100%. Hebat, kan? Katanya, ini adalah puncak dari pendidikan. Semuanya efisien dan terukur. Jemariku ini adalah kunci untuk menjelajah dunia. Dengan satu sentuhan, aku bisa mengakses jutaan data, menyelesaikan permasalahan rumit, dan bahkan merancang model 3 dimensi. Jemariku ini sudah sangat terlatih. Mereka tahu persis bagaimana cara menekan tombol, menggeser antar muka, dan menulis kode dengan kecepatan yang luar biasa. Di sekolah kami, kecepatan jemari adalah segalanya. Semakin cepat kamu mengetik, semakin cepat kamu belajar. Dulu, jemariku ini penuh dengan goresan tinta, bekas kapur, dan kotoran pensil. Ibu jari yang lelah karena terlalu lama memegang pulpen. Telunjuk yang kotor karena menghapus tulisan di papan. Namun sekarang mereka bilang itu masa lalu, itu kuno. Tetapi bagiku, pembelajaran dunia nyata itu harus tetap ada. Tidak hanya melalui pembelajaran virtual saja. Ini berdasarkan pengalamanku kemarin. Ketika Miss Helen memberiku sebuah tugas untuk menyelesaikan tugas dari tanah liat. Dan aku memilih untuk membuat vas bunga dari tanah liat tersebut. Yang sebelumnya harus ada desain 3 dimensinya. Jemariku ini sudah sangat mahir membuat desain 3 dimensi. Tetapi jemariku tiba-tiba kaku saat pertama kali memegang tanah liat itu. Aku takut saat pertama kali jemariku menyentuh adonan itu. Aku asing. Aku bingung
aku tidak tahu bagaimana cara mengawalinya. Dari tutorial Mbah Gogi sih simple. Bahkan begitu simpelnya. Namun nyatanya jemariku ini tidak bisa membentuknya. Berulang kali aku mencoba namun tetap gagal. Hingga akhirnya nenekku datang dan berkata, "Bunga, jemari itu bisa merasa dan bisa bercerita. Mereka bukan hanya alat, tetapi mereka adalah perpanjangan dari hati." Awalnya aku tidak mengerti. Selama ini jemariku hanyalah perpanjangan dari otakku. Mereka adalah alat untuk berpikir, bukan untuk merasa. Aku bisa mendesain 3 dimensinya, namun aku tidak bisa merasakan tekstur tanah liat seperti apa yang harus aku rasakan dan bagaimana yang harus aku buat. Kata nenekku, "Jangan takut tanganmu kotor, Bunga. Karena dari kotor itu kamu bisa merasakan bagaimana adonan tanah liat itu sudah halus atau belum. Gerakkan jari jemarimu hingga tanah liat itu membentuk sesuai keinginanmu." Sambil menepuk pundakku, beliau berkata, "Ayo Bunga, kamu bisa. Kamu anak hebat." Entah kenapa, tiba-tiba hatiku bergetar. Sentuhan yang sudah sangat lama tidak aku rasakan. Dengan sentuhan dan tepukan halus di pundakku yang diberikan oleh nenekku, mampu membangkitkan semangat besar dalam diriku. Pelan-pelan aku gerakkan jari jemari ini pada segumpal tanah liat. Aku rasakan kelenturan dalam tanah liat itu. Dan akhirnya aku bisa membentuk bulat dan menyerupai mangkok. Hingga terbentuklah vas bunga ini sesuai desainku. Namun, meskipun tidak sesempurna desain 3 dimensiku, namun aku bangga bisa merasakan perjuanganku ini dengan secara nyata, tidak melalui pembelajaran virtualku saja. Di sini aku mulai paham kata-kata nenekku bahwa jari itu bisa merasa dan bisa bercerita. Jemari adalah perpanjangan dari hati yang kemudian akan dikirimkan ke otak kita untuk melakukan apa yang kita mau. Dan aku memiliki kesimpulan bahwa pembelajaran terbaik tidak hanya melalui layar virtual saja, melainkan juga melalui interaksi dan sentuhan nyata yang berada di sekitar kita.